Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Yang kami muliakan para pendengar, pengikut channel setia, channel terkece kalau kata orang ini, yaitu channel Taufikur Rahmi Official, yang ingin rasanya berbagi ilmu sekaligus menjadi channel untuk berbagi perihal menyangkut dengan Dayah Ma'had An-Nahla. Malam ini kami kedatangan tamu, boleh dikatakan spesial, saking sibuknya sudah jarang jumpa setelah lomba kemarin, sekaligus alumni, the first alumni, merupakan alumni pertama yang sah. Kita alumni SMA sudah ada 3 gelombang, 3 tingkatan. Namun ini alumni yang sah selama 6 tahun, ya, di An-Nahla. Udah banyak melalui lika-liku yang terjadi di An-Nahla. Apa kabar Hafiz Al-Farisi? Alhamdulillah baik Ustaz. Iya, boleh di sini sekarang udah dipanggil, dulunya panggil laki, panggil Ustadz, panggil Tunggu, sekarang panggil Abi. Abi ya. Jadi malam ini siapa pesanggil ya? Ini siapa pesanggil? Abi aja. Abi boleh. Abi ya. Iya. Jangan Abi ya, Abi aja. Abi aja. Jadi karena ada konotasi yang nggak enak kalau Abi ya, ada konotasi nggak enak. Oh iya, oke. Tanda kutip ya teman-teman. Iya. Tanda kutip di situ. Malam ini kita didampingi oleh kameramen kece, yaitu Khairil Umam. Biasanya akun Faid Abizar yang dampingi, namun beliau sedang berada di ruang ICU. Saya kurang sehat berarti ya. ICU An-Nahla, bukan ICU rumah sakit. Artinya karena begadang beberapa malam yang lalu, ronda, beliau lelah dan istirahat. Tapi enggak, akun Payet lelah kayaknya karena makan durian malam kemarin bersama kami di sini. Jadi lelah. Ini udah merengut si Umam karena dia nggak diberi waktu ya. Bukan nggak diberi waktu. Nggak diberi makanan habis kerja, nggak disupport dengan uang. Ya, bagaimana keadaannya, Hafid? Alhamdulillah Abi sehat. Rasa janggal. Nah, mau panggil lagi boleh juga. Iya. Masih agak canggung panggil Abi, apalagi kita masih muda kan, walaupun umur sudah 30-an ke atas. Iya. Jadi tapi akan terbiasa. Ya, akan biasa insyaallah ya. Yang penting yang panggil Abi Lahab. Abi Jahat. Jahat. Dah, kalau kenapa dipanggil Abi? Orang ini udah punya anak, sekaligus udah sering dipanggil sama Khansa Abi. Iya. Jadi deh, orang ini udah ngikut panggil Abi. Di grup Jamiatul Qurra, bukan Abi dipanggil. Jadi Walid. Kalau kita panggil Walid, nanti ada yang nggak enaknya dalam persepsi orang. Makanya panggil Abi aja. Sudah. Jadi malam ini kenapa tiba-tiba kok bisa hadir? Apakah karena rindu seseorang? Oke, itu pertanyaan pertama ya. Iya, jadi Kenapa bisa hadir? nggak usah deg-degan. Iya, usah deg-degan ya. Akun Kamal udah masuk sini. Iya. Jadi teman-teman kenapa bisa hadir? Jadi saya di sini kayak dibilang kita adalah alumni pertama selama An-Nahla berdiri. Sebenarnya An-Nahla udah banyak alumni. Cuman saya yang real alumni itu 3 selama 6 tahun di Dayah dan sekarang juga. Nah, insya Allah kita akan wisudakan pada waktu yang memang aman. Iya. Apalagi dalam kondisi pandemi ini ya. Iya. Ini kita udah vaksin ya. Ya, udah vaksin. Udah vaksin. Udah vaksin. Dan sebelum masuk tadi udah cuci tangan. Insya Allah udah patuhi protokol kesehatan semua. Cuman kan ini udah dalam ruang, kita tinggalkan masker. Iya. Jadi tetap jaga jarak. Jaga jarak aja. Jadi Hafiz, bagaimana perasaannya selama menjadi santri dan setelah ini kan naik grade kalian, Iya. dari santri menjadi mudabbir. Benar.
setelah mudabbir baru menjadi muallim nanti. Dan sekarang di posisi mudabbir ini kayak mana perasaan Hafid? Jadi kan ini ada 3, pertama dulu jadi santri, terus mudabbir dan Jadi guru nanti tahun-tahun depan kan? Jadi tentunya pas jadi santri itu emang ada perasaan kita itu di mana fase emang mikir masa depan ya jelas, pertama dari santri, dan kita harus emang tetap patuhi peraturan yang ada di ma'had juga. Itu tentu kan harus tentu. Kalau misalnya jadi santri, semua santri yang ditanya juga apa sih beratnya di Daya itu jalani peraturan. Sebenarnya nggak berat kalau udah biasa, cuman pandangan semua santri itu pas jadi santri itu yang nggak enaknya itulah cuman satu peraturan. Di mana-mana kita tanya peraturan. Tapi setelah jadi mudabbir ini rasanya kayak lepas. Emang udah lepas semua, tapi ada juga beban yang berat. Karena apa? Kita punya adik-adik yang emang harus tanggung jawabnya lebih berat daripada santri. Kalau dalam persepsi Ustadz, ini pernah pengalaman kan, pernah 2 abi atau waki, pernah di 3 malah instansi yang mondok. Jadi hal yang paling beratnya adalah saat sudah jadi mudabbir itu kita meninggalkan kondisi kita sebagai santri. Apa yang enak di santri di masa santri itu? Kumpul sama kawan-kawan ini. Kebersamaan ya. Kebersamaan dengan kawan-kawan. Kalau sekarang kan Hafid mau duduk dengan Zaki. Benar. Mau duduk dengan Fajar. Tua. Mereka udah punya kesibukan sendiri. Apalagi Wale yang sudah jaga jarak karena corona. Terlalu jauh jaga jarak. Iya, jadi nggak usah kita bahas terlalu lebar. Jadi artinya yang indah kita rasakan, pernah didera bersama, pernah kena sanksi bersama, pernah menjalankan misi bersama itu sebagai OSA. Tapi sekarang sudah jalan masing-masing. Nih paling kayak tadi sore Hafid datang dengan beberapa, nggak dengan beberapa pun, kawan-kawan duduk makan bakso, habis itu mereka pulang. Tapi untuk bangun keceriaan, tawa bersama dalam kelas kayak dulu nggak sempat lagi. Nah, itu hal yang paling berat. Jadi begitu juga Hafiz datang ke sini. Ini ditanya dulu, datang ke sini ada rasa terpaksa nggak? Sedikit pun tidak sebenarnya. Karena emang dari rindu kali. Tidak, saudara-saudara. Enggak ada paksaan sedikit pun karena emang panggilan hati, karena biasa anak ini Daya yang didik dari hati ke hati. Jadi kalau misal kita udah ramah di rumah pun kayak kapan ya bisa kena belum ini ya. Cuma ini alhamdulillah hari ini perlu dijelaskan kepada pemirsa. Hafiz selama ini tidak bisa leluasa untuk hadir ke ma'had. Padahal tidak terlalu jauh ya, tidak leluasa. Jadi para pemirsa perlu disampaikan, Hafiz ini adalah seorang santri yang mendapatkan beasiswa dari ma'had karena prestasi yang beliau gapai, maka sudah sepantasnya sekarang untuk mengabdi. Namun kenapa setelah kemarin terakhir kita banyak waktu di sini setelah lomba di bulan 7. Ya, bulan 7. Setelah lomba Hafiz bukan menghilang, tapi ada perihal yang harus disampaikan supaya tidak menjadi tanda tanya dalam, termasuk Aki Kamal kemarin kemana Hafiz itu menghilang kan. Jadi yang pertama kondisi kesehatan orang tua ayah. Sakit apa ya? Sakit orang tua kayaknya. Sakit orang tua. Tapi yang paling itu kemarin apa yang divonis? Parunya sih. Sampai beliau keluar keringat sah ya. Jadi alhamdulillah sekarang sudah aman. Sudah aman dan mendingan. Masa santri juga Akun Kamal Hafid ini sering pulang untuk membawa orang tuanya berobat. Yang selanjutnya kita kemarin ke tempat gubuk. Dalam pandangan orang mungkin gubuk derita, tapi dalam pandangan Hafid itu istana. Istana. Jadi dia 1 kali 2 kali 1 meter tempat tidur dia, beralaskan kayu dan ambal biasa. Untuk jaga kedai yang kecil, sumber pemasukan orang tua ya. Tapi tidak kalah tidak pantang mundur ya. Iya benar.
Oke, ada rasanya gitu nggak sempat ke Ma'had. Ini disampaikan nggak sempat ke Ma'had, hatinya ada yang bersalah gitu dah. Ada sih sebenarnya nggak enakan pagi itu besar sih sebenarnya. Iya, bukan apakah karena nggak enak karena suatu hal? Enggak. Tapi ya, nggak enak kenapa coba bilang? Nggak enak karena kita emang udah dididik di sini, terus emang harus jiwa kemari, emang harus Memberi memberi yang lebih buat adik-adik di masa yang akan datang ya. Apa yang sudah menurut ini dalam persepsi Hafid, apa yang kelebihan-kelebihan yang sudah diberikan oleh An-Nahla kepada Hafid sehingga Hafid seperti hari ini? Mungkin untuk bisa dijelaskan untuk memotivasi santri-santri yang lain. Ya, untuk yang pertama yang emang Hafiz rasa itu akhlak. Karena kenapa? Akhlak itu kita belajar bukan hanya dari kitab juga, bukan hanya dari buku pelajaran agama Islam, cuman dari perilaku, kebiasaan yang udah menjadi budaya di daerah termasuk guru-gurunya. Iya. Jadi di situ kita juga belajar akhlak. Jadi yang pertama itu akhlak. Yang kedua itu kekeluargaan, teman-teman. Jadi di sini itu kekeluargaannya ketat sekali. Misal contoh dari makanan, apapun sedikit makanan, satu potong kue aja yang dibawa orang tua itu makan rame-rame, rasa kekeluargaannya itu nggak bisa kita ungkapkan dengan kata-kata. Itu. Dan yang terakhir itu pengeksplorasian diri, hard skill dan soft skill. Karena di bidang akademik, alhamdulillah saya juga mumpuni dan non akademik juga begitu. Jadi An-Nahla ini emang salah satu daerah boarding school yang kita bilang luar biasa. Pengeksplorasian diri dari bidang orasi, dari bidang akademik juga, non akademik juga, semua saya dapatkan di sini. Iya, jadi dulunya mungkin kalau saat sebelum ke An-Nahla di SMP 5 ya. SMP 5. SMP 5 saya itu kepala sekolah masih Bu Nursyidah. Nah, itu sudah mulai bisa. Itu belum mondok. Udah mondok sekolahnya ke sana. Jadi saat itu sudah mulai punya prestasi di pidato. Lanjut lagi kita di puisi. Iya, dan pertama kali bawa nama Luxmawe ke provinsi kan di Cipta Baca Puisi FLS itu udah dididik dari An-Nahla. Bahkan yang ciptain karya puisi saya itu sebenarnya guru di An-Nahla. Iya. Yang selanjutnya Hafiz banyak menoreh prestasi tidak hanya di tingkat kota, bahkan di tingkat provinsi. Seperti yang kemarin baru ini di MTR juara berapa? Alhamdulillah juara 1. Cabang apa? Cabang Musabakah Syarhil Quran. Syarhil Quran. Nah, berikan tepuk tangan pemirsa. Dan pemirsa, ada hal yang perlu kita ketahui dari baiknya juara 1 Hafiz pada saat itu, pendidiknya atau pembinanya itu yang ada di samping kita. Yang luar biasa karena bukan latihan sehari 2 hari ya. Jadi emang dari pertama basic kita di An-Nahla ini dari pertama dulu, jadi latihannya tuh nggak sehari 2 hari, udah bertahun-tahun ya. Jadi udah melekat dengan kepribadian kita. Sehingga bahkan Ustadz Yudi salah satu orang yang termasuk dalam pengurus Rumah Syarhil Quran Aceh, RSQ Aceh. Jadi beliau sampaikan juara 1 Hafid saat itu karena kebulatan suara, walaupun sebetulnya tidak terlalu balen dengan sari tilawah. Tapi karena kebulatan suara saat itu dan Hafiz penampilan nomor terakhir sehingga beda tipis dengan Kiflan. Dua-dua utusan An-Nahla. Dan juara 1 An-Nahla, juara 2 juga An-Nahla. Walaupun dari kafilah yang berbeda. Dan sering seperti itu. Tahun sebelumnya Ukti Meli juara 1. Akun Mundawali juara 3. Mewakili PID ya. Jadi artinya kita fantasyiru fil art, menuntut ilmu di sini dan bisa untuk keluar ikut lomba dari luar. Prestasi banyak beda dari semenjak pidato bahasa Arab yang sama Bang Arif jadi juara 2, Hafid juara 1. Masih ada video tuh. Hafid segini, Bang Arif segini. Habis itu nasyid juga pernah ikut. Dulu mewakili Abi vokal ya? Ya vokal.
Habis itu vokal solo Vokal solo di mana? Di Poltek. Di Poltek. Lagu Iya. Gajah. Gajah. Yang habis itu puisi di FLS2N. FLS2N. Yang kita ke provinsi Duta Pelajar sadar hukum. Sadar Hukum, pasangannya Intan saja, Intan Hayatun Al Jannah, si Berbinya lah. Yang selanjutnya Syarhil Quran MTQ yang lebih bergengsi ya. Bergengsi MTQ. Kita mendapatkan nominasi urutan ke-7 karena ada kondisi saat itu salah seorang dari peserta kita kurang sehat suaranya. Pernah juara 1 Syarhil Quran 3 provinsi, dan pernah juga kadang-kadang tidak mendapatkan juara tapi tidak membuat hafid itu drop. Baru-baru ini pun di MQK mendapatkan juara 2 cabang makalah Al-Quran. Makalah kitabah. Nggak pernah belajar makalah tapi bisa dipandu oleh Umi Risma Haki. Akhirnya habis itu juara debat di PAI. Habis itu juara pidato kemerdekaan, ya kan? Jadi banyak yang nggak ada juara tarian. yang bareng sama Firza itu di talent, di IAIN apa itu? IAIN Got Talent. Got Talent. Ajang pencarian bakat. Juara berapa? Juara 1 juga. Karena dramatisasi puisi. Musikalisasi puisi. Jadi Api juara 1. Rizka juara 3 ya. Jadi artinya menggali potensi yang terpendam pada diri seorang ini bukan untuk membanggakan diri sebetulnya. Konsep utama adalah untuk membuat orang tua itu bangga dan seolah-olah anaknya ini berguna. Contoh, Raju, Asfal Rizky, gak pernah dia bisa berasumsi sebelumnya bisa tampil di mimbar. Tapi juara berapa? Juara 3. Irfan, si penggemar bola futsal, kulit bundar ya kan? Kulit bundar tapi bisa jadi sari telawah terbaik pada waktu itu. Jadi diseleksi jadi sari telawah terbaik. Nggak pernah terbayang. Kenapa? Di sini bisa mewujudkan hal-hal yang that is impossible. Tapi di sini bisa diwujudkan. Rahmat Tahira. Bisa lomba debat pasangan sama Apis juga. Nggak pernah dia bayangkan. Dia bisa tampil memegang piala, bisa tampil di khalayak ramai. Bisa membantah argumen-argumen orang. Iya. Dan dia salut lagi dengan karya-karya puisinya. El Tahir. Jadi semoga sehat selalu dan terus menjadi wanita idaman ya. Yang selanjutnya mungkin ini perlu kita sampaikan, Hafid. Ada orang yang berasumsi bahwa sekolah di Andahala tidak menjamin mereka akan lewat ke perguruan tinggi. Coba mungkin dari sisi Hafid untuk tahun ini banyak yang lewat. Untuk tahun ini pertama dulu untuk senam berapa orang di mana yang lewat? 4 ya. Enggak, iya yang di data undangan kita. Oh, 7. Data undangan 7 yang lewat. Yang lewat Dina. Yang senam cuma 1 kayaknya. Oh, senam 1 ya, benar. Senam 1. Apakah kalau dalam persepsi Hafid, apakah ada sedikit merasa miris kalau dibandingkan harus SB? Kalau dalam persepsi Hafid gimana? Kalau dalam persepsi Hafiz selama menjadi santri dan siswa juga di SMA berbasis pesantren Andahala. Jadi kita masuk kuliahnya ada 3 jalur, senam PTN, SBMPTN sama jalur mandiri. Yang paling Hafid sukai yang paling Hafid sukai sebenarnya SBM. Kenapa? Karena SBM itu emang kemampuan intelektual diri. Karena kalau kita bilang nilai rapor semua bisa artinya ada nilai-nilai emosional. Iya, benar. Ada nilai yang real. Iya, benar. Habis itu kan nilai itu rapelan. Dari bulan per bulan sehingga terwujud sebuah nilai. Jadi nilai akhir kan. Sedangkan di SB, kalau di SBMPTN kita SMA 3 tahun dari kelas 1 itu kalau kita betul-betul belajar, kelas 2 juga betul belajar, dan kelas 3 terus mengimprove diri dan banyak belajar juga semua buku-buku SBMPTN. Baru bisa kita place dan lewat SBMPTN. Jadi di SBMPTN tuh sebenarnya termasuk susah lulus juga. Dari
jutaan siswa yang di Indonesia ini yang lulus itu cuman dari 1/4 kalau SBM. Ya, alhamdulillah Alhamdulillah Anahla hari itu dominan lulus lulus SBM. semua. Letting Hafid ya. Letting Hafid ada yang ke Poltek. Iya. Ada Hafid ke Unima jurusan komunikasi. iya, Komunikasi. ada korelasi dengan potensi diri. Nanti jadi kerja di perkantoran, di humas, Iya, bagian humas. humas. Di bank juga ada. Karena bank kan orang yang sering berinteraksi dengan para nasabah. Targetnya kerja di mana kerjanya? Dimanapun yang ada. Dimanapun rezeki sebenarnya. Ada pernah angan-angan untuk luar negeri? Ada. Cuman kenapa nggak terwujud? Jadi sebenarnya kalau untuk keluar tuh Apis ada daftar 2. Iya. 2. Cuman cuman di saat itu kompromi juga sama orang tua. Nah, itu yang jadi karena yang Abi dapat, yang Aki dapat, yang Ustaz dapat. Beritanya Mama pernah curhat, Hafid anak pertama. Coba kan kalau Hafid yang pergi, adik tinggal, ayah sudah kayak gini. Siapa yang membantu kami? Kalau di sini dia kuliah, bisalah lihat-lihat kami, bisalah tempat kami mengadu. Sudah 6 tahun di Daya. 6 tahun Daya. Tamat Daya hilang lagi. Jadi kadang-kala kita keputusan yang kita buat itu harus tertunda dulu karena ada secercah harapan yang sudah digantungkan kepada kita. Apalagi orang tua kan. Aki ataupun Abi dulunya nggak kuliah pertama karena ya pengennya kuliah berbarengan dengan ngaji. Seperti ke Mudi. Tapi alhamdulillah setelah ikut lomba di Cetrum dapatlah Daya biar penuhi dulu permintaan orang tua dengan mengaji sebenar-benarnya. Akhirnya sekarang udah daftar S2. Iya. Udah S2 ya. Udah daftar. Jalan ya. Udah masuk nih. Udah sah jadi. Berarti maba. Mahasiswa baru juga. Jadi tapi di pasca sarjana ya jurusan MPI. MPI apa nih? Manajemen Pendidikan Islam. Ya, luar biasa. Jadi kemarin tes mandiri juga makanya lebih menantang. Iya. Cuman bedanya kemarin tes karena kondisi kita lagi di PKM. Tesnya daring kami tapi deadline waktu harus tuntas, nggak boleh main-main. Nggak bisa kita pose dulu lihat jawaban, bisa langsung real di situ. Ada tes uji kemampuan akademik, ada tes wasara. Kalau yang paling banyak nilai wasara. Basicnya di situ. Ya. Jadi ada tes bahasa Inggris, tapi bahasa Inggris juga bisa sedikit, walaupun adalah dibantu itu sama kawan-kawan. Alhamdulillah lewat. Alhamdulillah. Registrasinya tanggal 1 sampai 7 berbarengan dengan Pak Ali. Pak Alim rezeki juga. Kuliah ya lewat. Kita kuliah lagi gitu ya. Kuliah lagi. Berarti mabah lagi. Iya. Jadi yang selanjutnya Hafid, hal yang paling menyedihkan dalam persepsi Hafid terhadap anak lain. Sehingga dengan menyampaikan hal tersebut orang lain akan beranggapan oh bagus pesantren ini. Mungkin contoh misalkan dalam persepsi Ustadz, hal yang paling menyedihkan yang membuat hati kita terharu, Anahla ini pernah meraih karir tertinggi yaitu juara nasional. Atas nama Kiflan Al-Ghifari, tapi sekolah kita masih berbungkuskan dengan triplek. Saat sekolah kita tenteng sepatu dalam BC, tapi mampu menghasilkan kader terbaik. Mungkin dalam persepsi Hafiz ada juga polemik yang terjadi sekarang untuk jadi semangat dan spirit bagi siapapun. Silakan. Kalau Hafiz, Anahla ini udah terbang tinggi lagi kemarin. Terus ada yang nembak satu sayap burung, sehingga kita harus tertatih lagi. Sangat disayangkan yang nembak sayap burung kemarin, oknum atau apa segala macam kita nggak tahu teman-teman. Di sini sedih. Kenapa? Kita harus ulang dari awal. Semua kita buka lembaran baru. Tapi mungkin ini jawabannya dari Allah. Semua ada hikmah. Kami yakin dan percaya ini semua ada hikmah untuk menuju hal yang lebih indah pada waktunya. Insyaallah. Sebenarnya bukan mulai dari awal, pindah kita. Sedangkan administrasi semua sudah ada. Dan alhamdulillah hari ini ada orang yang hibah tanah. Ada orang yang memasukkan anaknya, udah hampir 10-an lebih. Selama di sini udah memasukkan anaknya kembali. Yang selanjutnya
sudah ada yang notaris reshuffle notaris sudah siap, ya kan. Bantuan demi bantuan datang, kunjungan demi kunjungan dari orang-orang provinsi pun datang. Guru-guru saya yang dari provinsi kemarin TC singgah ke sini, ya kan. Yang selanjutnya ada dari beberapa orang, misalkan peserta dari lulusan dari IQ Lisan Qurani. Ini Aki akan berangkat ke sana untuk studi banding nanti. Datang ke sini kemarin atas nama Doli, ada konsultasi dengan Ustadz Muzakir. Yang selanjutnya sharing sering. Banyak yang mendukung kita, artinya banyak yang menjadi pengobat untuk sayap yang ditembaki sehingga sayap itu sudah sembuh sekarang. Cuman kita terbang sudah agak rendah sedikit karena lagi terbang ke atas saat sayap kita sudah kuat. Kalau bagi Anahla sendiri pribadi, Abi atau saya Ustadz, boleh nggak ada yang namanya kata lelah untuk menghasilkan generasi terbaik. Layaknya Hafid hari ini sudah bisa nge-MC. Itu job juga. Sudah bisa mengajar retorika. Hafid ini SK lo nanti. Iya, SK. Nah, tanda tangan ya. Ya, SK ngajar retorika setiap malam Jumat Sabtu. Iya, selebihnya belajar sama Abi, kitab yang Ainatul Talibin bab nikah. Enggak, ada masih jauh kan. Kita rampungkan dulu pendidikan, udah dapat S1, baru S2. Habis S2 baru S3, istri. Jadi seperti itu. Yang selanjutnya masukan mungkin untuk Anahla, Hafid, yang mana masukan ini Hafid juga yang akan menjalankan ke depan. Ini seperti alumni Abang Letting Hafid, Bang Asra. Itu Letting, berapa Letting di atas? Dua. Alumni pertama SMA BP Anahla ya. Beliau udah belajar di Pare, pulang, ngabdi, tinggalkan kios, sudah punya semacam TOEFL untuk didik adik-adik di sini belajar bahasa Inggris. Mereka akan tempuh ilmu ke luar negeri. Ada yang wacana karena ke Brunei, ke Madinah, ke Mesir setelah ini, maka itulah salah satu wacananya. Yang selanjutnya praktek bahasa Arab sudah kita tingkatkan. Ustadz Muslim, wali kelas, pernah ngajar Hafid? Pernah. Suami. Bahasa Arab, iya, suami Tintan. Beliau adalah konseling kita, orang yang kita lakukan konsultasi terhadap bahasa. Boleh kita sampaikan penasihat bahasa, penasihat di bidang bahasa, sedangkan kurikulumnya kita berikan kepada Umi Asmidar. Beliau sekarang ada Kamaluddin Fahmi yang menetap di sini selama beberapa bulan sebelum beliau berangkat untuk melanjutkan pendidikannya di luar negeri. Sekaligus ya penasihat itu adalah Ustadz Muslim. Nah, jadi ada pergerakan-pergerakan. Ini Hafid karena Hafid juara apa kemarin? Juara makalah kitabah. Sekarang Tirisma itu mengajarkan cara pegang komputer. Office IT berarti. Office IT setiap malam minggu. Apakah semua enggak? Rombel. Siapa yang masuk dan dites, enggak siapa yang layak. Jadi itu sudah mulai diterapkan. Sekaligus ke Khailil Umam akan dimasukkan ke kelas multimedia, editing nanti, kameramen, bagaimana memantapkan kamera sehingga wajah kita yang duduk di sini mantap, editor, ya kan, sekaligus mengkawal channel. Jadi Taufik Qurami Official. Taufik Qurami Official. Nanti kalau sudah kita bisa balik, baru kita balik ke nama Mahan. Apa lagi yang harus ditambah? Kalau dari Apis ini selain dari perspektif religius tentunya, misal kayak semua hal-hal keagamaan yang udah emang jadi makanan sehari-hari kita untuk juara di bidang sekolah, ini Apis punya satu advokasi yaitu wacana apapun
harus lebih kita mantapkan, terutama misal kayak di bidang keagamaan seperti Rohis. Setelah itu adanya gebrakan, kita kan ada guru sekolah juga, ada gebrakan misal kayak Apis yang udah pengalaman. Jadi di sini pengalaman itu mahal ya Kaki. Pengalaman itu mahal, jadi itulah nanti yang akan kita kuatkan lagi. Seperti nanti ada pembimbingan ekskul di sekolah tentunya, karena program dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Pusat Prestasi Nasional juga itu ada bimbingan khusus dan ada jalur-jalur prestasi untuk kuliah. Jadi di sini nanti tentunya misalnya emang yang mau kuliah adik-adik letting tentu lebih mudah nantinya kalau ada gebrakan-gebrakan yang seperti ini yang akan kita lakukan ke depan. Ya, ini malahan kita yang latih silat sekarang. Guru kita yaitu Pak Junet, sekaligus beliau orang yang berkecimpung dalam KONI. Pelatih silat merpati putih. Beliau yang membawa seperti Tirazul dulu, kalau sempat duluan jumpa sama beliau satu keguruan. Jadi sekarang olahraganya setiap sore apa Mam? Silat sore apa? Di hari Sabtu, apa? ya? Sabtu, setiap sore Sabtu mereka berangkat ke SMA 2, di sana lengkap atribut di rumah sekolah SMA 2, rumah sekolah Andahala pertama. Iya. Jadi ya seperti siapa tahu orang ini tidak berbakat, tidak memiliki bakat yang lebih di religius, bisa di ekskul, dengan pegangan ekskul itu bisa kuliah. Iya. Insya Allah akan kita wujudkan, akan kita mantapkan di sini ya. Mungkin itu saja, Hafid. Satu pesan untuk generasi ataupun untuk Andahala ataupun untuk santri-santri, silakan kalimat-kalimat bijak dari Hafid. Kadang Allah banyak cara untuk membuat kita menjadi dewasa. Salah satunya dengan ada cobaan yang sedang kita rasakan pada hari ini dan saat ini. Jadi disinilah kedewasaan kita adalah pilihan. Jadi karena itu terus semangat untuk Andahala ke depan, pantang menyerah dan tetap jadi si lebah yang terus berkepar dan menghasilkan madu untuk semua. Terbaik ya. Jadi Hafid siap untuk memajukan Andahala? Siap. Dengan segala hal ya. Mungkin hanya ini yang dapat kita kupas dan sampaikan pada malam yang berbahagia ini di segmen ataupun di video selanjutnya. Bila berkesempatan kita akan berbicara tentang retorika. Oke? Baik. Jazakumullahu khair. Hasbunallah wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah sekali.